menjelang pemilu tidak ada keriuh ramaian seperti pemilu kali ini. Kali ini ada begitu banyak yang menyuarakan tentang pentingnya kejujuran, pentingnya netralitas, kekhawatiran soal kecurangan. Sesuatu yang di dalam pemilu-pemilu dulu tidak muncul. Artinya ada kekhawatiran. Ada doa bersama nanti sebagai kick off. Habis itu kita sudah mulai bagi tugas ya. Yang muda bergerak kemana-mana. Terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Mas Sugeng, tadi kalau Kang Aceh mengatakan sebetulnya setiap paslon itu punya potensi lah untuk melakukan abuse of power karena masih ada yang menteri, masih ada yang kepala daerah. Tapi muncul PP nomor 53 tahun 2023 yang justru memperbolehkan menteri, legislator, kepala daerah itu tidak perlu mundur dari jabatannya ketika mengikuti Pilpres. Anda menilai ini kontraproduktif? Sangat menurut hemat kita. Jadi dari awal mestinya bahwa sebuah sikap politik itu kan tidak sekedar dari basis katakanlah ketentuan normatif undang-undang atau apa diperbolehkan itu. Tapi secara etis bagaimana coba membedakan antara dia sebagai pejabat publik di satu sisi, lantas sisi lain dia sebagai calon yang harus netral, independen, tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Saya kira hampir tidak mungkin. Lebih baik menurut hemat kita adalah ya mundur gitu loh, ya bagi menteri yang mencalonkan jadi eksekutif. Demikian juga di legislatif kan begitu juga mestinya. Nah inilah ada kadang-kadang yang sifatnya ambiguitas kayak begini yang memberi peluang untuk abuse of power tadi, itu satu. Kedua, bahwa perasaan bahwa hari ini seolah-olah akan ada pemilu yang bisa saja menyimpang dari norma-norma yang seharusnya, bukan berdiri sendiri ini, ada proses yang panjang. Yang kalau dikatakan tadi disampaikan Bang Jazili misalnya, nggak mungkin karena masing-masing sekarang udah ada KPU, ada Bawaslu, ada DKP, sistem yang berjenjang, ada sistem yang berjenjang, ada civil society yang mengawasi. Kalau kita bicara itu sama, MK itu ada menurut aturan tidak boleh memutus sesuatu yang menambah frasa kan begitu, karena berlaku sebagai legislatif istilahnya yang pasif kan begitu. Tetapi bisa saja dilakukan tanpa penambahan melalui institusi yang lain, tetap jalan ini. Dengan sebuah obsesi-obsesi kekuasaan yang menurut hemat kita hari ini kita agak aneh semuanya. Semua misalnya ahli-ahli tata negara sebagaimana dikritik juga bahwa menyatakan sebenarnya tidak bisa memutuskan sebagai, tapi bisa karena ini karena ada kekuatan negara yang secara normatif hampir dikatakan tidak mungkin, tetapi bisa terjadi. Demikian juga nanti di kecurangan-kecurangan ini secara normatif tidak mungkin, tetapi secara faktual bisa saja terjadi berdasarkan apa yang sudah berjalan selama ini. Apalagi ada obsesi-obsesi tinggi untuk apakah meneruskan kebijakan yang sudah hebat, sudah bagus. Semua menumpuk menjadi satu adalah sebuah pembenaran, mempengaruhi psikologi kita bersama. Dan inilah yang kita catat. Tapi benar bahwa kita tetap harus optimis. Kita sebagai bangsa tidak boleh menyerah begitu. Tapi bahwa indikasi itu saya kira bukan isapan jempol. Bukan tanpa asbabul nuzulnya jelas ada. Begitu itu yang kita mau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.